Selamat pagi, selama beberapa waktu ke depan, kabar berita akan kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang menarik, intelektual, dan faktual. Bersama saya Rizky Estiwinasti, kita ikuti informasi selengkapnya. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, terutama pada kawasan daratan rendah menjadi salah satu yang paling sering rawan banjir. Curah hujan yang meningkat pastinya akan berdampak pada debit air menjadi meningkat, dan kurang daerah resapan akan menimbulkan banjir. Salah satunya pada kawasan perumahan Ciledug Indah, Tangerang, Banten yang merupakan salah satu kawasan yang sering rawan terjadi banjir. Banjir pada kawasan ini disebabkan dengan adanya luapan air di Kali Angke. Kami telah melakukan wawancara ke beberapa narasumber terkait banjir yang pernah terjadi di kawasan Ciledug Indah. Sudah ada rekan saya yang berada di kawasan tersebut untuk melakukan wawancara ke beberapa narasumber. Berikut liputannya. Terima kasih Esti. Sekarang saya sudah berada di kawasan Kelurahan Pendurenan, Ciledug Indah, yang mana biasanya di daerah sini rawan terjadinya banjir. Untuk info lebih lanjutnya, saya akan mewawancarai salah satu staf anggota di Kelurahan Pendurenan. Kenalkan Pak, nama saya Risa Apriliani, perwakilan mahasiswa UHAMKA Fakultas FISIP, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik Mencari dan Menulis Berita mengenai wawancara penanggulangan banjir di wilayah Kelurahan Pendurenan, Ciledug Indah. Sebelumnya mohon maaf, nama Bapak siapa? Bisa tolong dijelaskan? Ya, terima kasih. Mbak siapa tadi? Risa. Mbak Risa. Nama saya Suyitno, SH MAP. Saya di sini sebagai sekretaris Kelurahan Pendurenan. Lalu jumlah penduduk di daerah sini itu berapa ya Pak? Untuk jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Pendurenan itu kurang lebih 24.255. Kemudian luas wilayah Kelurahan Pendurenan itu kurang lebih 81 hektar. Kalau untuk Ciluki Indah ya, atau Kelurahan Pendurenan khususnya, itu memang dulu tahun 80-an itu sejarah tanah Ciluki Indah maupun yang ada di wilayah Kelurahan Pendurenan itu sebenarnya dulunya itu resapan air ya, sebagian itu resapan air. Tapi karena wilayah itu dibangun pemukiman tetapi tidak memperhitungkan debit air yang akan datang nantinya, kemudian letak dataran lebih rendah dari permukaan sungai, itu akan mengakibatkan banjir. Itu awalnya seperti itu. Kalau banjir itu perkiraan sekitar tahun 2001. Tahun 2001. Dulu kenapa bisa terjadi banjir? Ya, karena pertama mungkin dari tanah-tanah lahan kosong yang tadinya beresapan air itu dibangun perumahan. Nah, semenjak banyaknya bangun perumahan, sementara sungainya tidak dilebarkan, otomatis jalur air jadi kecil. Itu sekitar tahun 2001. Nah, perkiraan itu memang kalau nggak salah itu cuacanya ekstrim, bukan hanya di Ciledug Indah aja. Itu hampir seluruh Indonesia tahun 2001. Banjir paling parah itu terjadi tahun berapa sih? Banjir paling parah perkiraan tahun 2007. Kalau di Kelurahan Pendurenan hampir 60%. 60%. Akan Kelurahan Pendurenan itu hampir 60%, khususnya di komplek. Kurang lebih segitu. Jadi dari jumlah penduduknya, selama ini kalau korban secara langsung artinya kelelep, ya itu nggak ada. Tapi biasanya itu korban itu efeknya itu karena trauma atau stres ya, akibat harta bendanya ada yang hilang, ada yang hancur karena tidak terduga banjir itu bisa setinggi itu. Untuk korban jiwa rata-rata nggak ada, cuma mungkin sakit atau ada yang stres karena kaget ya, saat itu tidak pernah banjir, tiba-tiba banjir sampai kurang lebih 2-3 meter. Kalau yang udah pasti itu kita melaporkan ya, melaporkan apa yang terjadi di Kelurahan Pendurenan, khususnya ke Pemkot Tangerang
Ya, dan langkah-langkah itu langsung diantisipasi oleh Pemkot dengan membuat turap, kemudian normalisasi air kali Angke, kemudian dibuatin turap. Saat itu kurang lebih turap dari jalan itu hampir 1,5 meter ya, tapi kedalamannya bisa itu setinggi beton paku bumi ya, itu kurang lebih 5-6 meter itu ke dalam. Itu dilakukan turap. Kita di Kelurahan Pendorenan ke warganya ya, pada antisipasinya agar tidak membuang sampah sembarangan. Dalam hal ini mungkin ke sungai, kemudian sering mengadakan kerja bakti, khususnya daerah-daerah yang sering terdampak banjir. Nah, kalau antisipasi secara penanggulangan banjir itu sendiri, mungkin dari pihak kelurahan kan ya tetap anggarannya menggunakan anggaran Pemkot Tangerang. Tapi juga harus kalian catat, yang namanya sungai itu sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab ranahnya Pemkot Tangerang. Itu adanya di Balai Besar ya, atau pusat, adanya di pusat. Kecuali kalau hanya untuk perawatan, normalisasi, ngangkat sampah, itu mungkin bisa dilakukan oleh kota, oleh Pemkot Tangerang. Tapi kalau untuk penurapan, di pinggir buatin beton kiri kanannya, karena kan nantinya akan ada menggunakan anggaran besar untuk pembebasan, lahan, dan lain-lain, itu biasanya menjadi tanggung jawab pusat atau Balai Besar. Sangat-sangat berpengaruh ya, sangat-sangat berpengaruh. Artinya yang kemarin debit air itu bisa meluap sampai 3 meter, sekarang itu tidak seperti itu. Mungkin hanya 1 meter atau 50 cm, dan airnya itu cepat hilang. Artinya tidak lama atau tergenang di komplek atau di perumahan, tapi air itu langsung jalan lagi ke hulu sungai yang paling rendah. Itu kan arahnya nanti ke daerah Rawabuaya, Jakarta Barat ke sana. Lalu bantuan apa yang diberikan jika ada rumah warga yang terkena musibah tersebut? Kalau bantuan ya, alhamdulillah sampai saat ini kalau memang sampai terjadi musibah itu cepat ya, terutama dari masyarakat sekitar, kemudian dari donasi-donasi yang keluarganya atau donasi yang dari kecamatan lain, bahkan donasi dari daerah lain itu sering cepat datang. Nah, antisipasinya mereka itu kadang-kadang si terdampak ini itu sekarang mereka lebih baik menjaga kebersihan tadi supaya tidak terjadi banjir dan lain-lain. Terus kalau bantuan-bantuan yang tadi kamu tanyakan itu alhamdulillah cepat. Itu artinya mereka terbantukan lah gitu. Dan sejak saat sering terjadinya kebanjiran, mereka itu bahkan sebelumnya sudah menyiapkan ya kantong-kantong misalnya untuk sembako. Kalau dulu kan nggak ada, sekarang di daerah tertentu nih, di wilayah tertentu khususnya di Pendorenan itu mereka punya kantong-kantong andai kata untuk para korban ya atau pengungsi itu sudah lebih dekat gitu, nggak ngambil di depan itu di perbatasan dekat Kali Angke di pinggir jalan masing-masing, nggak. Jadi udah disiapkan kantong-kantongnya ya, antisipasinya seperti itu. Jadi ya kita berharap dari pemerintah pusat khususnya kaitan kali atau sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, lebih baik sungainya sering diadakan normalisasi, karena normalisasi itu ngangkut tanah sampah, kemudian dibuat lagi turap-turap yang lebih kuat. Jadi air tidak bocor atau tidak labas ke daerah-daerah perumahan. Masuk musim penghujan nih ya. Nah, kira-kira langkah Bapak atau kecamatan warga untuk menangani banjir yang akan datang gimana? Ya, antisipasinya masih berdoa. Ya. Antisipasinya untuk kelurahan Pendorenan kita sering mensosialisasikan kerja bakti, membersihkan sampah, membuang sampah pada tempatnya. Bahkan kalau ada sampah-sampah sampai 2-3 hari nggak diangkut, warga itu udah cerewet. Nah, khususnya ke Pemkot, bagian dinas kebersihan itu akan cerewet. Jadi jangan sampai itu tertumpuk sampai berhari-hari. Nah, kalau dulu itu mungkin tidak. Nah, sekarang antisipasi seperti itu. Sering diajarkan kerja bakti, bersihkan lingkungan, kemudian tidak ada buang sampah sembarangan. Gotko juga jangan sampai numpuk lumpur dan lain-lain. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak udah berapa lama tinggal di sini? Kalau di sini udah lama sih, udah tadinya kan ngurusin orang tua tuh dagang di situ kan ada ruko baru tuh. Tadinya di situ saya, terus dia dibangun, saya pindah ke sini baru 4 bulanan di sini. Kalau di sini baru 4 bulanan. Baru dari sini udah ngurusin Bapak dari tahun 86. Apakah Bapak sering mengalami kebanjiran selama tinggal di sini? Sering. Paling parah itu tahun berapa ya kira-kira? Yang pertama banjir gede itu tahun, kalau tidak salah tahun 2007 ya.
itu sampai 3 meteran lah. Di belakang 3 meter, di sini 2 meteran. Berarti rumah tuh kayak pada kerendam dong ya Pak kalau sampai 3 meter mah. Itu. Bagian atapnya doang sampai di atas kata gitu. Iya. Tapi akhir-akhir ini masih nggak tuh Pak terjadi banjir seperti itu? Kemarin terakhir 2000 berapa tuh ya? 2000 berturut-turut 2 kali tuh. Sebelum Covid apa gimana tuh? Sebelum satu, terus kedua masih ada Covid kayaknya. Itu kira-kira setinggi apa Pak? 2 meteran lah di sini. Wah. Terus ada lagi yang itunya nggak begitu tinggi sih. Paling seginian deh. Itu mau banjir lokal. Oh itu mah banjir lokal. Nah itu biasanya kira-kira banjir tuh faktornya kenapa Pak? Biasanya kalau di sini hujan terus menerus, nih misalkan ada hujan 3 malam, walaupun kritik-kritik gitu ya, itu pasti ada, mungkin bisa banjir lokal atau banjir dari kiriman dari Bogor gitu. Oh, gitu. Tergantung dari sana. Kalau di sana dari Bogor udah air udah nggak muat, baru Pasti ada kesini. kiriman. Biasanya kalau udah banjir nih Pak, kira-kira berapa lama biar airnya itu surut lagi? Ya bang, paling 3-4 hari deh. Tergantung banjirnya. Kalau banjirnya besar ya 3-4 hari, kalau banjir kecil masih 2-3 hari. Berarti rumah Bapak juga terkena dampak dari bencana banjir tersebut? Ya kalau saya sih orang perantau sih, nggak punya rumah di sini. Oh, Di warung doang tapi aja. ke daerah sini pasti kena ya Iya, Pak ya, pasti. di warungnya ya. Heeh. Apa yang Bapak lakukan jika ada banjir di sini? Kalau saya kalau di warung kan persiapan dulu ya, sebelum banjir kan tahu, lihat dulu dari kali kali kan kira-kira setengah meter lagi lah ke mau tumpah air. Iya. Kita beres-beres dulu langsung. Saya ngungsi ke daerah sana Pinang. Nah, sejauh ini bagaimana bentuk bantuan dari kecamatan setempat saat banjir terjadi? Bantuan sih ada sih, iya ada. Cepat penanganannya Pak. Cepat. Oke. Tapi saat ini udah ada nggak sih penanggulangannya yang dilakukan oleh dari pemerintah mungkin? Ada air ini di sana kan udah ditambah karung kayak yang tinggi itu yang jembatan itu. Iya Pak. Udah ditinggiin gitu ya. Tapi ngaruh nggak sih Pak menurut Bapak itu? Mungkin kalau banjir gede mah bisa masuk juga sih. Kalau banjir biasa-biasa enggak kayaknya. Selain dari pemerintah ada bantuan dari mungkin kecamatan tetangga atau dari mana? Cepat nggak sih Pak tuh bantuannya? Ada. Selalu ada ya Pak. Nah, Bentuk bantuannya seperti apa ya Pak? paling sembako atau mungkin alat-alat selimut apa gitu, kasur-kasur gitu. Iya. Hmm. Kerugiannya apa aja sih yang biasa Bapak alami kalau banjir itu? Ya kalau saya orang dagang sih paling barang-barang yang kerendam. Mungkin kalau orang-orang komplek mah bangsa kasur, kursinya udah bisa kerendam. Kalau nggak ada yang tingkat, tapi kalau ada tingkat kan diatasin. Berarti ini ngaruh ke jualan Bapak juga ya otomatis? Libur saya seminggu paling. Kira-kira untuk terakhir nih Pak, ada nggak sih pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk pemerintah atau kecamatan daerah sini? Ya kepengen saya sih tanggulnya ditinggiin lagi deh, terus kalinya dikeruk yang bener-bener itu. Sekarang kan udah ada pengerukan juga, cuman potong kayak kesannya belum. Tuh daerah mana tuh Pondok Barunya juga masih sempit kali sih. Kalau kesannya udah dikeruk mungkin agak mengurangi gitu. Kalau misalkan banjir terjadi kan Bapak akan mengungsi ya nih. Ngungsinya itu ke daerah Pinang itu posko atau bagaimana? Kalau mau posko juga bisa. Kalau saya kan di sana ada saudara yang ngungsi ke saudara. Berarti disediain posko dari sini. Iya, disediain ada bantuan. Sejauh ini apa sih yang udah dilakuin warga untuk menanggulangi kejadian banjir ini? Kalau untuk warga menanggulangi apa ya? Mungkin gotong royong. Ya bisa gotong royong iya. Cuman kan kalau misalnya habis banjir, ada mobil Pemda gitu yang nguruk-nguruk itu bersihin jalanan gitu, nguruk-nguruk pasir yang berantakan ada. Sekian wawancara yang dilakukan di kawasan Ciledug Indah ini, saya kembalikan ke studio.